Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Opini Rudy edisi hari Senin 11 September 2023. Sahabat Indonesia, tadi di dalam pembukaan Opini Rudy itu ada video azan, ada Ganjar Pranowo. Ini yang diributkan, diramaikan oleh orang-orang yang kelihatannya ini ingin menyudutkan Ganjar Pranowo. Pertanyaan saya, salahnya di mana? Apakah azan seperti itu dianggap Ganjar sudah melakukan politik identitas? Ini orang yang menuduh, ini terlihat sekali yang pertama penuh dengan kebencian. Yang kedua berkehendak untuk menyudutkan Ganjar Pranowo. Dan yang ketiga, orang-orang ini adalah minim literasi. Kalau kita lihat pendapat dari MUI, dari Muhammadiyah, semuanya menyambut gembira. Azan itu adalah panggilan untuk sholat. Ini sisi lain dari seorang Ganjar Pranowo. Toh di situ tidak disebutkan pilihlah saya. Ganjar Pranowo tidak diiklankan dalam bentuk azan pun sudah tahu sangat religius. Azan ini adalah sisi religiusitas dari seorang Ganjar Pranowo. Kalau azan terus kemudian dipolitisasi seolah-olah politik identitas, sorry, mohon maaf, koplak sekali. Apa bedanya dengan Prabowo Subianto kemudian menjadi ketua umum seminar Sufi internasional pakai kopiah? Apakah Prabowo melakukan politik identitas? Tidak. Prabowo Subianto, Anies Baswedan sowan ke kiai, didoakan oleh kiai. Apakah itu politik identitas? Tidak. Dan itu berkali-kali mereka lakukan. Politik identitas itu mungkin saya jelaskan kembali bagi orang-orang yang minim literasi karena didasari oleh kebencian di dalam masjid atau mungkin dalam kampanye mengatakan pilihlah saya karena saya orang Islam. Ini tidak ada sama sekali. Bandingkan dengan Pilgub DKI Jakarta tahun 2017. Ayat-mayat ditulis di depan masjid, siapapun yang mendukung penista agama tidak disolatkan di masjid kalau meninggal. Ini jelas-jelas politik identitas. Jadi bagi saya apa yang dilakukan Ganjar Pranowo tidak sama sekali salah. Justru menurut saya sangat baik karena Ganjar mengajak orang-orang muslim untuk sholat.
untuk melakukan ibadah. Tidak ada embel-embel politik, pilpres, atau apapun. Kalau mungkin nanti Pak Prabowo juga tampil di dalam tayangan azan, bagi saya tidak ada masalah. Demikian juga dengan Anies Baswedan. Itu bukan politik identitas. Kalau ini terkait dengan persiapan pilpres, ini hanya sekedar manuver politik dan wajar-wajar saja. Tidak semua manuver politik itu harus diarahkan menjadi politik identitas berbasis agama. Anies pakai kopiah, kemudian Pak Prabowo pakai kopiah, bertemu dengan ulama atau didatengin ulama, didoakan ulama. Itu bukan politik identitas, kecuali ada narasi bahwa pilihlah saya karena si A, si B tidak Islami, saya lebih Islam misalnya. Atau melakukan kampanye politik dalam ceramah di masjid. Nah, itu tidak boleh. Itu politik identitas berbasis agama. Jadi sekali lagi saya katakan kepada orang-orang yang meramaikan kasus ini, termasuk beberapa influencer, sadar diri. Jangan terlalu kelihatan sekali untuk menyudutkan Ganjar Pranowo. Kebencian, kemudian untuk intens menyudutkan itu harus dibarengi dengan kecerdasan gitu. Akhirnya warganet atau netizen akhirnya membuli kalian-kalian. Jadi melakukan objektivitas dalam penilaian suatu tindakan itu penting. Jangan sekedar subjektif, minim literasi karena dasarnya adalah kebencian-kebencian dan ingin menyudutkan, ingin menjatuhkan dan tidak mempan. Apalagi Majelis Ulama Indonesia, Muhammadiyah, tokoh-tokoh ulama, pengamat politik mengatakan tidak ada masalah. Ini bukan politik identitas berbasis agama. Kalaupun ini dimaknai sebagai manuver politik ya sah-sah saja. Dan selama ini kan memang Ganjar Pranowo memang sangat taat untuk beribadah. Sholat tidak pernah ditinggalkan oleh beliau. Kecuali orang yang perilakunya tidak Islami, tidak pernah sholat dalam hari-hari, dalam kegiatannya, kemudian tiba-tiba muncul di azan atau sholat, kemudian disorot, diliput, diviralkan, nah, itu lebay, meskipun itu bukan politik identitas juga. Itu pencitraan yang berlebihan menurut saya. Tapi kalau kasus azan di mana Ganjar Pranowo menjadi salah satu talent yang ada di azan itu, bagi saya sah-sah saja dan tidak ada unsur politik identitas sama sekali. Itu keyakinan saya. Dan sekali lagi saya katakan bagi orang-orang yang ingin menjatuhkan, menyudutkan Ganjar Pranowo, mulailah belajar untuk objektif. Jangan seorang S3 misalkan, akademisi atau mungkin tokoh besar, akhirnya mendegradasi diri sendiri karena ujaran kebencian yang didasari dengan sangat tidak objektif. Ini memalukan diri sendiri. Itu yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini. Baiklah sahabat Indonesia, terima kasih Anda telah mengikuti Opini Rudi. Kita bertemu kembali dalam Opini Rudi selanjutnya. Salam satu Indonesia, salam Pancasila, salam Indonesia maju. Saya Rudi S. Kamri.